Rahasia tayamum dalam pandangan syariat dan makrifat. Dalam pandangan syariat yang murni dan pandangan makrifat yang dalam, tayamum adalah salah satu rahmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang keliru memahami tayamum jika melihatnya dari kacamata logika kebersihan semata. Sebagian beranggapan bahwa debu adalah bagian dari udara yang kotor, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana mungkin menggunakan debu dapat mensucikan diri untuk sholat? Pertanyaan ini tampak logis jika kita hanya menimbangnya dengan akal lahiriah. Namun, dalam agama, konsep suci tidak semata-mata berarti steril dari kotoran fisik, melainkan sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Dalam fikih, suci berarti bebas dari najis secara syar'i dan mampu menghilangkan hadas menurut hukum Allah, bukan sekedar bebas dari partikel debu atau bakteri secara ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka bertayamumlah kalian dengan so'idan thayyiban, tanah atau debu yang suci, lalu usaplah wajah dan tangan kalian dengannya." Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kata so'idan thayyiban dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Menurut tafsir para ulama, so'id adalah permukaan bumi yang mengandung tanah atau debu, sedangkan thayyiban berarti suci, bersih dari najis, dan halal digunakan. Maka, debu yang dimaksud bukanlah debu jalanan yang bercampur kotoran, melainkan debu murni yang terjaga dari benda najis. Disinilah rahasia pertama tayamum. Kesuciannya berasal dari ketetapan Allah, bukan semata-mata dari sifat fisiknya. Debu secara ilmiah mungkin mengandung partikel-partikel halus yang di udara, namun jika secara syariat ia tidak terkena najis, maka ia tetap suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dijadikan bagi aku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci." Hadis ini menunjukkan bahwa bumi dan segala yang ada di permukaannya selama suci dapat menjadi sarana ibadah. Air memang menjadi sarana utama untuk bersuci, namun ketika air tidak ada atau penggunaannya membahayakan, Allah menjadikan tanah sebagai pengganti. Ini adalah kemudahan sekaligus kehormatan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jika kita melihatnya dari kacamata makrifat, tayamum adalah simbol penyerahan diri. Air adalah lambang kehidupan dan rahmat yang mengalir, sedangkan debu adalah lambang kefanaan, kerendahan, dan pengakuan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ketika seseorang bertayamum, ia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya tidak memiliki daya apapun kecuali dengan izinnya. Inilah yang membuat tayamum memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Bukan debu itu yang membersihkan hadas, melainkan Allah yang membersihkan hambanya melalui ibadah tayamum. Dalam tafsir makrifat, debu yang menempel di wajah dan tangan saat tayamum adalah tanda bahwa seorang hamba kembali kepada asal penciptaannya. Allah berfirman, "Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Surah Taha ayat 55. Ayat ini menunjukkan bahwa tanah adalah asal mula jasad manusia, maka ketika tayamum dilakukan, itu seakan menjadi simbol kembalinya hamba kepada asalnya, mengingatkan bahwa kesucian bukan hanya perkara jasad, tetapi juga perkara hati yang tunduk pada perintah Allah. Para ahli makrifat juga melihat bahwa tayamum adalah latihan membersihkan hadas batin. Hadas lahir bisa dihilangkan dengan air atau tayamum, tetapi hadas batin seperti kesombongan, kemunafikan, atau keraguan hanya dapat dibersihkan dengan kerendahan hati dan zikir.
Tayamum mengajarkan bahwa suci bukan semata-mata karena benda yang kita gunakan, tetapi karena ketaatan hati kita pada syariat. Ketika Allah berfirman bahwa debu suci dapat menggantikan air, maka hati orang beriman menerimanya tanpa ragu, meskipun akal lahir mungkin mempertanyakan. Secara hukum fikih, tayamum hanya sah jika debu yang digunakan adalah debu suci, tidak tercampur benda najis, dan diambil dari permukaan bumi yang layak. Gerakannya pun mengikuti tata cara yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niat dalam hati untuk menghilangkan hadath, menepukkan telapak tangan pada debu, meniupnya perlahan agar tidak terlalu tebal, lalu mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Tata cara ini sederhana, tetapi mengandung makna ketaatan total. Dalam pandangan makrifat, tayamum adalah jawaban bagi hamba yang dalam perjalanan menuju Allah, tetapi terhalang oleh keadaan. Ia adalah pengingat bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka, ketika air tidak ada atau penggunaan air membahayakan, Allah tidak memutus hubungan hamba dengannya, tetapi membukakan jalan dengan tayamum. Kesimpulannya, debu yang digunakan untuk tayamum adalah debu yang suci menurut syariat, bukan debu sembarangan. Kesuciannya tidak diukur dari steril atau tidaknya secara ilmiah, tetapi dari ketentuan Allah. Dalam makrifat, tayamum adalah pengakuan akan kefanaan diri, ketaatan pada perintah Allah meskipun bertentangan dengan logika kebersihan lahiriah, dan simbol kembalinya manusia pada asal penciptaannya. Air dan tanah, keduanya adalah tanda kasih sayang Allah, yang dengan keduanya Dia memberi kehidupan dan kesucian, lahir maupun batin, bagi hamba-hambanya. Rahasia tayamum dalam dimensi hakikat. Dalam dimensi hakikat, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah semata-mata bersifat teknis atau ritual, tetapi selalu memiliki makna terdalam yang mengikat hati seorang hamba kepada Tuhannya. Air adalah simbol kehidupan, rahmat, dan pembersihan lahiriah. Tanah, di sisi lain, adalah simbol asal mula kejadian manusia, kefanaan, dan kembalinya ruh kepada pencipta. Ketika seorang hamba menggunakan air untuk wudhu, ia sedang mencuci anggota tubuhnya dengan rahmat Allah yang mengalir, membasuh lahirnya sebagai lambang pembersihan hati. Namun, ketika ia menggunakan tanah yang suci untuk tayamum, ia sedang mengembalikan kesucian dirinya kepada asal penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah." Surah Al-Mu'minun ayat 12. Tanah dalam tayamum bukan sekadar benda mati, tetapi merupakan saksi awal keberadaan jasad manusia. Saat seorang hamba mengusapkan debu ke wajahnya, hakikatnya ia sedang berkata di hadapan Allah, "Wahai Robku, aku berasal dari tanah, aku kembali kepadamu dalam keadaan hina, maka sucikanlah aku dengan izin-Mu." Simbolisme tayamum dalam pandangan makrifat. Para ahli makrifat memandang tayamum sebagai perjalanan kembali kepada titik nol, eksistensi diri. Ada 3 simbol besar yang dapat kita ambil. Pertama, simbol pengakuan asal-usul. Tayamum mengingatkan bahwa sehebat apapun manusia di dunia, ia hanyalah debu yang ditiupkan ruh oleh Allah. Dalam surah Thaha ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Ketika kita menepukkan tangan ke tanah dan mengusapkannya ke wajah, itu adalah simbol bahwa kita tidak melupakan asal kita dan kita siap kembali kepadanya. Kedua, simbol penyerahan diri. Air adalah kemudahan, tetapi tayamum adalah ketundukan dalam keterbatasan.
Ia adalah bukti bahwa seorang hamba tetap taat sekalipun fasilitas yang biasa dipakai tidak tersedia. Inilah makna sejati dari iman, patuh pada perintah Allah dalam segala keadaan, baik lapang maupun sempit. Ketiga, simbol kesatuan lahir dan batin. Makrifat memandang bahwa tayamum bukan hanya pengganti wudu, tetapi jembatan yang menghubungkan kesucian lahiriah dengan kesucian batiniah. Suci lahir berarti bebas dari najis dan hadath, sedangkan suci batin berarti bersih dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dan munafik. Dengan tayamum, kita diajak untuk memulai ibadah dengan hati yang sadar bahwa kesucian sejati berasal dari Allah, bukan dari debu atau air itu sendiri. Mengapa debu menjadi suci dalam syariat? Rahasia terbesar tayamum adalah bahwa kesuciannya bukan karena kemampuan debu membersihkan secara fisik, tetapi karena Allah telah menetapkan tanah yang suci sebagai sarana pensucian ketika air tidak ada atau tidak bisa digunakan. Sebagaimana Allah menetapkan Ka'bah sebagai kiblat, menetapkan bulan Ramadan sebagai bulan puasa, dan menetapkan 2 rakaat sholat subuh sebagai ibadah, demikian pula Allah menetapkan tanah sebagai alat bersuci. Maka, kesuciannya adalah kesucian hukum, bukan sekadar sifat fisik. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menegaskan, "Bumi ini seluruhnya dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka siapa saja dari umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaklah ia sholat dimanapun." Ini adalah bentuk kemuliaan dan keringanan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, dan ini menjadi bukti kasih sayang Allah yang tanpa batas. Tayamum sebagai jalan orang yang sedang safar menuju Allah. Dalam perjalanan makrifat, ada istilah safar ruhani, perjalanan hati menuju Allah. Di jalan ini, seorang hamba kadang mengalami kondisi kehilangan air secara maknawi, yaitu hilangnya kelembutan rahmat yang biasanya mengalir deras dalam ibadahnya. Pada saat itulah tayamum batin terjadi. Ia bersuci dengan tanah kesadaran bahwa dirinya fana, hampa, dan lemah. Kesadaran ini justru menjadi kunci untuk sampai kepada Allah, karena Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dalam keadaan hina namun penuh harap. Penutup makrifat tentang tayamum. Dari semua penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa tayamum adalah ibadah yang penuh rahasia. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan simbol kerendahan hati, pengakuan asal-usul, dan ketundukan mutlak kepada perintah Allah. Debu yang secara lahir adalah bagian dari tanah yang kotor di mata dunia, justru menjadi alat pensucian di mata Allah ketika memenuhi syarat suci menurut syariat. Inilah keindahan agama Islam. Ia tidak mengukur kesucian hanya dari apa yang terlihat oleh mata, tetapi dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan diterima dengan hati yang tunduk. Air atau tanah, keduanya hanyalah perantara. Yang membersihkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, siapa yang mengerti rahasia ini, ia akan merasa malu untuk beribadah hanya dengan tubuh yang suci, tetapi hati yang kotor. Ia akan mengupayakan kesucian lahir dan batin sekaligus, sehingga setiap tayamum yang ia lakukan bukan sekadar pengganti wudu, melainkan perjumpaan batin dengan Allah melalui kerendahan hati yang sebenar-benarnya. Tafsir makrifat gerakan tayamum. Pertama, niat dalam hati. Dalam syariat, setiap ibadah dimulai dengan niat. Niat tayamum adalah kehendak hati untuk menghilangkan hadas demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada air atau penggunaan air membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam makrifat, niat adalah bisikan rahasia antara hamba dan Robnya. Ketika seseorang berniat tayamum, ia sedang mengakui keterbatasannya, bahwa ia tidak mampu bersuci dengan cara biasa, namun ia tetap bertekad untuk hadir di hadapan Allah dalam keadaan suci. Niat ini menjadi pintu cahaya yang menghubungkan kelemahan hamba dengan kekuatan rahmat Allah. Kedua, menepukkan telapak tangan ke tanah atau debu suci. Secara syariat, kedua telapak tangan ditepukan ringan pada debu suci. Dalam makrifat, gerakan ini adalah simbol kembalinya hamba kepada asal-usulnya. Telapak tangan adalah alat bekerja, mencari rezeki, dan berinteraksi dengan dunia. Dengan menepukannya ke tanah, hamba seakan berkata, "Wahai Rob, semua usaha tanganku kembali kepadamu, sebagaimana tubuhku akan kembali ke tanah ini." Menepukan tangan juga adalah tanda kesediaan menerima ketetapan Allah. Tanah itu diam, patuh, dan tidak pernah menolak perintah penciptanya. Demikian pula, seorang hamba yang sedang bertayamum, ia sedang belajar berserah diri sepenuhnya, seperti tanah yang tunduk di bawah kaki manusia, namun mulia di sisi Allah karena menjadi asal penciptaan manusia. Ketiga, meniup ringan debu dari telapak tangan. Dalam praktik yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah menepuk debu, disunahkan meniup ringan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Secara syariat, ini untuk menghindari kesulitan dan menjaga kebersihan. Namun dalam makrifat, tiupan ini adalah simbol peniupan ruh kesadaran. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap ibadah, kita tidak sekedar mengikuti gerakan, tetapi meniupkan ruh niat yang ikhlas agar ibadah itu hidup dan bernilai di hadapan Allah. Keenam, mengusap wajah. Syariat menetapkan bahwa wajah diusap sepenuhnya, karena wajah adalah simbol kehormatan dan pusat identitas manusia. Dalam makrifat, mengusap wajah dengan debu adalah pengakuan bahwa semua kehormatan dunia hanyalah sementara. Wajah yang dibanggakan di dunia ini pada akhirnya akan menyentuh tanah di liang kubur. Maka, tayamum mengajarkan untuk tidak sombong dengan rupa atau kedudukan. Sebab, debu akan kembali menjadi penutup tubuh kita ketika kita wafat. Mengusap wajah juga berarti menyerahkan seluruh pandangan kita kepada Allah, agar mata kita melihat kebenaran, hidung kita mencium wewangian iman, dan mulut kita hanya mengucapkan kebenaran. Kelima, mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Secara syariat, kedua tangan diusap dari ujung jari hingga pergelangan. Dalam makrifat, tangan adalah lambang amal dan perbuatan. Dengan mengusap tangan, hamba sedang berdoa dalam diam. Ya Allah, sucikanlah semua perbuatanku sebagaimana Engkau sucikan tanganku dengan debu ini. Tangan yang diusap adalah tangan yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadis riwayat surah An-Nur. Dengan mengusap tangan, seorang hamba memohon agar tangan itu kelak bersaksi atas kebaikan, bukan keburukan. Keenam, tertib dan menjaga adab. Tayamum harus dilakukan dengan tertib, dimulai dari niat, menepuk debu, mengusap wajah, lalu mengusap tangan. Dalam makrifat, tertib ini melambangkan keteraturan hati. Ibadah yang dilakukan secara berantakan, tanpa adab, adalah ibadah yang kehilangan ruhnya. Allah mencintai hamba yang memperhatikan adab, sebab adab adalah cahaya yang membedakan antara ibadah yang sekedar gerakan dan ibadah yang hidup dalam pandangan Allah. Makna keseluruhan. Ketika seluruh gerakan tayamum dijalankan dengan kesadaran makrifat, ia menjadi ibadah yang sangat dalam. Menepukkan tangan ke tanah adalah pengakuan asal-usul. Meniup debu adalah menghidupkan ruh niat. Mengusap wajah adalah penyerahan kehormatan. Dan mengusap tangan adalah permohonan penyucian amal.
Semua ini mengingatkan hamba bahwa suci hakikatnya adalah pemberian Allah, bukan hasil dari benda yang digunakan. Air dan tanah hanyalah wasilah. Allah lah yang maha mensucikan. Maka, orang yang paham hakikat tayamum tidak akan pernah memandang remeh ibadah ini, walaupun secara lahiriah ia hanya menggunakan debu. Justru, dalam kesederhanaannya terdapat rahasia kedekatan yang sangat tinggi antara hamba dan Robnya. Dalam tingkat pendalaman, kunci pertama adalah membedakan secara tegas antara najis dan hadath. Najis adalah benda atau substansi yang kotor menurut syariat, seperti darah, bangkai, dan kotoran yang wajib disingkirkan dari badan, pakaian, dan tempat sholat dengan cara membersihkannya secara fisik. Hadath adalah keadaan hukum yang menghalangi seseorang dari ibadah tertentu seperti sholat yang diangkat dengan wudu, mandi janabah, atau tayamum. Maka, tanah yang suci tidak dipakai untuk mencuci najis, melainkan untuk mengangkat hadath ketika ada uzur, sebab pensucian di sini bersifat hukum, bukan sterilitas laboratorium. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertayamumlah dengan tanah yang suci, maka usaplah wajah dan tangan kalian dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, serta ayat yang sejalan dalam surah An-Nisa ayat 43. Kata so'idam toyiban bermakna unsur bumi yang suci menurut syariat tidak bercampur najis, sehingga sah menjadi wasilah pensucian. Dari sisi fikih, para ulama menjelaskan bahwa tayamum disyariatkan ketika air tidak ada atau ada tetapi membahayakan penggunaannya atau menghalangi tercapainya tujuan ibadah karena sakit, luka, atau alasan syar'i lain yang kuat. Landasan rahmat ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, bumi dijadikan untukku tempat sujud dan alat bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan menunjukkan keluasan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat ini. Dari sini, kita memahami hukum besar, pensucian itu ta'abbudi, yakni mengikuti penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil analisis akal. Seagung apapun argumen kebersihan fisik, kesahihan ibadah tetap kembali kepada keputusan wahyu. Tentang media tayamum, prinsip umumnya adalah semua yang tergolong unsur bumi yang suci, tanah, debu suci di permukaan, pasir, dan batu yang berdebu, selama tidak terkena najis. Permukaan dinding, lantai, atau benda lain boleh dipakai jika terdapat debu suci yang menempel di atasnya. Adapun benda yang bukan unsur bumi dan tidak berdebu suci, seperti kain yang bersih namun tanpa debu, tidak memenuhi makna so'id. Intinya, yang dipakai adalah debu atau permukaan bumi yang suci menurut syariat, bukan sekadar benda kering apa saja. Tentang tata cara, niat dilakukan di dalam hati untuk mengangkat hadath karena uzur, kemudian menepukkan telapak tangan ke debu suci, meniup ringan agar tidak berlebihan, mengusap wajah, lalu mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Di sini terdapat perbedaan rincian di kalangan ulama. Mayoritas ulama mewajibkan usapan tangan hingga pergelangan, sementara sebagian ulama seperti kalangan Hanafiyah memandang hingga siku. Tentang jumlah tepukan, sebagian ulama membolehkan 1 tepukan untuk wajah dan tangan, sementara sebagian lain menganjurkan 2 tepukan, 1 untuk wajah dan 1 untuk tangan. Perbedaan ini menunjukkan keluasan syariat dan amalan manapun yang memiliki dasar sahih di kalangan ulama adalah memadai. Namun adab tertinggi adalah menjaga tertib, niat, tepukan, usap wajah, dan usap tangan, serta tidak berlebih-lebihan. Tentang hal yang membatalkan, tayamum batal oleh semua pembatal wudu, sebab statusnya menggantikan wudu. Selain itu, hilangnya uzur juga membatalkan fungsi tayamum. Ketika air tersedia dan dapat digunakan dengan aman, maka kewajiban kembali kepada wudu. Dalam rincian sebagian madhab, ada yang membatasi 1 tayamum untuk 1 solat fardu, dan ada pula yang membolehkannya untuk beberapa solat selama uzur masih ada dan belum terjadi pembatal. Sikap yang bijak adalah berpegang pada pendapat yang diyakini kuat menurut bimbingan guru fikih yang terpercaya, sambil menghormati khilaf yang muktabar.
Setelah fikihnya kokoh, kita masuk pada hakikat. Mengapa debu yang secara lahir bisa dipandang bagian dari udara yang kotor justru dipilih sebagai instrumen pensucian? Jawabannya ada pada hikmah tauhid. Air melambangkan rahmat yang mengalir dan kelembutan, sedangkan tanah melambangkan kerendahan dan kefanaan. Tayamum mengajarkan bahwa jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu melalui limpahan kemudahan, tetapi kadang melalui pengakuan tidak berdaya. Ketika hamba menepukkan telapak tangan ke tanah yang suci, ia sedang menandatangani pengakuan ontologis. Aku dari tanah, aku lemah, dan engkaulah yang maha mensucikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tanah itulah kami menciptakan kamu, kepadanya kami mengembalikan kamu, dan darinya kami mengeluarkan kami pada kali yang lain. Dalam surah Toha ayat 55 menjadi cakrawala ingatan bahwa kesucian bukan sekadar tampilan lahir, melainkan kembalinya hati kepada asal perjanjian. Pada tingkat makhrifat, tayamum adalah zikir diam tentang asal dan akhir. Gerakan-gerakan lahirnya mempunyai gema batin. Niat adalah pembukaan tabir antara hamba dan Robnya. Tepukan pada tanah adalah ikrar tawadu. Tiupan ringan adalah meniupkan ruh ikhlas agar ibadah hidup. Usapan wajah adalah penyerahan seluruh identitas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandangan, pendengaran, dan lisan tunduk pada kebenaran. Usapan tangan adalah permohonan agar seluruh amal disucikan. Inilah mengapa para arifin menyebut tayamum sebagai jembatan kesadaran. Ia memulihkan kemampuan bersujud ketika jalan air tertutup dan sekaligus merendahkan ego agar ibadah tidak menjadi pamer gerak tanpa ruh. Kita tambahkan renungan tauhid dari ayat-ayat yang menegaskan kemudahan agama. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Dia tidak menjadikan kesempitan untuk kalian dalam agama dalam surah Al-Hajj ayat 78. Juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur tentang kemudahan, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Maka, tayamum adalah bentuk nyata dari azas kemudahan yang tetap menjaga kehormatan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup pintu sujud hanya karena air sulit atau membahayakan. Justru dibukalah pintu debu yang suci sebagai tanda kasih. Agar sempurna, perhatikan batasan aplikatif. Pertama, tayamum tidak menghalalkan najis. Jika ada najis pada badan, pakaian, atau tempat sholat, najis itu harus disingkirkan secara fisik dengan sesuatu yang dapat menghilangkannya. Kedua, orang sakit yang berbalut perban atau plester bisa berwudu pada bagian yang sehat dan bertayamum sebagai pelengkap pada bagian yang berudzur sesuai panduan para ulama. Ketiga, ketika air kembali ada dan aman digunakan, kembali kepada wudu adalah bentuk syukur pada nikmat yang dipulihkan. Keempat, upayakan pencarian air secara wajar sesuai kemampuan. Syariat tidak memerintahkan memberat-beratkan diri, namun juga tidak membenarkan berpura-pura tidak ada air. Jika semua ini kita rajut, tampak jelas jawaban mendasar bagi keberatan akal lahiriah. Debu yang tampak kotor di mata indera dapat menjadi suci dan mensucikan di mata syariat, karena kesucian di sini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi penghambaan, mendahulukan keputusan wahyu di atas dugaan indera ketika keduanya seolah bertentangan. Bukan berarti menolak akal dan sains, tetapi menempatkannya pada porsinya. Ilmu meneliti partikel, syariat menetapkan status hukum, dan makhrifat menghidupkan ruh ketaatan. Sebagai penutup renungan, satukan 3 lapis ini setiap kali bertayamum. Pertama, syariatnya, pastikan uzur ada, medianya suci, tata caranya tertib. Kedua, hakikatnya, hadirkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mensucikan, bukan air dan bukan debu. Ketiga, makhrifatnya, biarkan hati kembali menjadi tanah yang lembut, mudah menerima jejak perintah, hingga sujud menjadi ringan dan khusyuk. Dengan begitu, tayamum bukan sekedar pengganti wudu, melainkan madrasah kerendahan hati.
Dan siapapun yang lulus dari madrasah ini akan mengerti bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka di mana saja, di tepi sungai dengan wudu atau di padang kering dengan tayamum. Keduanya sama-sama mengantar kepada sujud yang diridhoinya. Dalam timbangan ilmu, tayamum berdiri pada 3 pilar. Pertama, nas Al-Quran yang jelas. Kedua, warisan sunnah yang sahih. Ketiga, ijma' dan istinbat para ulama tentang rincian syarat, rukun, serta adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pedoman dalam surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Ma'idah ayat 6 yang menghadirkan 2 keadaan uzur, safar dan sakit, atau ketiadaan dan kemadaratan penggunaan air. Kedua ayat ini menegaskan istilah so'i dan toyiban, yakni unsur bumi yang suci, sehingga tayamum bukan sekedar menggosok debu, melainkan memasuki status suci hukum yang Allah tetapkan sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah ketika ada uzur. Inilah kunci pertama yang harus dipegang. Kesucian di sini adalah kesucian syar'i, bukan semata-mata kebersihan indrawi. Najis menyangkut benda kotor yang wajib disingkirkan secara fisik, sedangkan hadath adalah keadaan hukum yang menghalangi ibadah tertentu. Air mengangkat hadath dengan basuhan lahir, sementara tanah suci mengangkat hadath dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ta'abbudi, yakni murni mengikuti perintah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menegaskan anugerah besar. Bumi dijadikan sebagai masjid dan alat pensuci. Artinya, permukaan bumi yang suci dalam keterbatasan manusia menjadi pintu terbuka agar sholat tidak tertutup hanya karena air tiada atau membahayakan. Dari sini tampak kemuliaan manhaj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup jalan menuju sujud, bahkan di padang gersang, di kala sakit, di sela perjalanan, syariat tetap memelihara kehormatan sholat. Inilah rahmat, agama ini memudahkan tanpa menurunkan mutu ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak menghendaki kesempitan dalam agama dan Dia menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Maka, tayamum adalah wajah nyata dari kasih sayang ilahi yang merengkuh hamba dalam segala keadaan. Memasuki rinciannya, para ulama 4 mazhab sepakat tentang pokok pensyariatan tayamum, namun memiliki nuansa perbedaan yang memperkaya pemahaman. Para ulama Syafi'iyah menekankan bahwa sa'id sebaiknya berupa debu yang dapat menempel, menandai sifat unsur bumi pada telapak tangan. Para ulama Malikiyah lebih meluaskan makna sa'id kepada segala unsur bumi yang suci, seperti tanah, pasir, batu, sekalipun tidak tampak debu yang tebal. Para ulama Hanafiyah menerima unsur bumi yang suci dan sebagian dari mereka merinci keutamaan hingga siku, sedangkan jumhur menganggap cukup sampai pergelangan. Para ulama Hanabilah pada garis besarnya sejalan dengan jumhur bahwa usapan tangan sampai pergelangan telah memadai dan penekanan tetap diletakkan pada terpenuhinya unsur bumi yang suci serta tertib gerakan. Perbedaan tentang jumlah tepukan juga menunjukkan keluasan. Ada yang memandang 1 tepukan memadai untuk wajah dan tangan, ada yang menganjurkan 2 tepukan, 1 untuk wajah dan 1 untuk tangan. Semua pandangan ini punya dasar, sehingga seorang hamba boleh mengamalkan salah satunya sesuai bimbingan gurunya, tanpa merendahkan amalan saudaranya yang memilih rincian berbeda. Kaidah penting berikutnya adalah hilangnya uzur mengembalikan kewajiban air. Tayamum berdiri selama uzur ada. Jika air hadir kembali tanpa bahaya atau sakit telah reda, maka kembali kepada wudhu atau mandi adalah bentuk syukur. Adapun perkara boleh tidaknya 1 tayamum dipakai untuk lebih dari 1 sholat fardu, para ulama berselisih. Ada yang membatasi 1 tayamum untuk 1 fardu, ada yang meluaskan selama uzur belum sirna dan belum terjadi pembatal hadath. Siasat yang bijaksana adalah mengambil pendapat guru yang terpercaya di lingkungan setempat sambil menjaga keluasan dada terhadap khilaf yang mu'tabar. Kini kita menyelami lapisan hakikat. Mengapa unsur bumi dipilih, sementara akal lahiriah melihat debu sebagai bagian dari udara yang kotor? Jawabannya ada pada hikmah tauhid dan bahasa simbol ilahi. Air adalah lambang rahmat yang mengalir, membersihkan yang tampak oleh mata.
tanah adalah lambang asal-muasal dan kefanaan yang mengajarkan manusia untuk kembali rendah hati. Ketika seseorang menepukkan telapak tangan ke tanah suci, lalu mengusap wajah dan tangan, ia sedang menandatangani pengakuan terdalam, "Aku diciptakan dari tanah, aku kembali kepadanya, dan kepadamu, wahai Allah, aku bertaut memohon kesucian." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Toha ayat 55 menjadi gema batin ibadah ini. Dari tanah diciptakan, kepada tanah dikembalikan, dan darinya manusia dibangkitkan. Dengan demikian, tayamum tidak sedang menggosok kekotoran ke wajah, tetapi sedang menginsafkan ego bahwa kemuliaan bukan di kulit dan rupa, melainkan di ketaatan pada perintah. Di ranah ma'rifat, setiap rukun tayamum memuat zikir diam yang halus. Niat adalah pembuka tabir, mengikat tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepukan ke tanah adalah ikrar tawadu, yakni merendah untuk ditinggikan. Tiupan ringan adalah meniupkan ruh ikhlas agar gerak tidak tinggal gerak. Usapan wajah adalah penyerahan seluruh kehormatan lahiriah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memohon agar pandangan, pendengaran, dan tutur kata disucikan. Usapan tangan adalah permohonan agar seluruh amal mendapat bimbingan, sebab tangan kelak bersaksi di hari pembalasan. Tertib gerakan adalah cermin tertib hati. Siapa yang tertib pada adab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan tertib pada hakikat. Pertanyaan awal yang sering muncul adalah, bagaimana dengan debu yang secara ilmiah mengandung partikel kotor? Disinilah metodologi ilmu syariat menjawab. Syariat tidak menafikan pengetahuan empiris, tetapi menentukan status hukum berdasarkan nas dan kaidahnya. Debu tayamum disyaratkan suci, tidak terkena najis yang diketahui, bukan benda kotor yang jelas haram dipakai. Maka ukuran suci bukan mikroskop, melainkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bertentangan dengan sains, karena ranah keduanya berbeda. Sains menilai kandungan, syariat menetapkan status ibadah. Seperti halnya waktu sholat ditentukan oleh posisi matahari, bukan oleh alat jam semata. Demikian juga tayamum, ditentukan oleh status unsur bumi yang suci, bukan oleh sterilitas laboratorium. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, maka yang membersihkan hakikatnya adalah Dia, bukan air dan bukan tanah. Air dan tanah adalah wasilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mensucikan. Untuk menutup celah keraguan, mari perjelas perbedaan toharoh hukmiyah dan tathir hissi. Toharoh hukmiyah adalah pengangkatan hadas, yaitu status hukum yang memungkinkan sholat dan ibadah. Wudu, mandi, dan tayamum berada di wilayah ini. Adapun tathir hissi adalah pembersihan najis secara fisik yang mengharuskan zat najis benar-benar hilang. Tayamum tidak menggantikan tugas air dalam menghilangkan najis. Jika ada najis, ia harus disingkirkan dengan cara yang efektif, barulah tayamum mengangkat hadas bila air tidak mungkin digunakan. Maka, tayamum tidak pernah dimaksudkan sebagai menggosok najis, melainkan sebagai izin suci untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batas kemampuan hamba. Kita tambahkan contoh-contoh aplikatif yang kerap terjadi. Seorang musafir di padang yang tidak menemukan air setelah upaya pencarian yang wajar, maka tayamum menjadi jalan suci baginya. Ketika kelak air ditemukan tanpa bahaya, ia kembali kepada wudu. Seorang sakit yang dokter terpercaya menasehati bahwa air menghambat penyembuhan luka, maka ia bertayamum dan sholat. Apabila sebagian anggota sehat, ia boleh menggabungkan basuhan pada yang sehat dengan tayamum untuk yang berhalangan sesuai panduan ulama. Seorang pekerja di lokasi kritis yang tidak dapat mengakses air tanpa bahaya nyata, ia masuk ke dalam makna kemudahan syariat. Pada semua keadaan ini, niat yang jujur, usaha yang wajar, dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah poros yang membuat tayamum berbuah cahaya. Agar batin makin hidup, hadirkan zikir-zikir maknawi ketika tayamum. Saat menepuk tanah, bisikan dalam hati, "Wahai Allah, Engkaulah yang maha mensucikan, sucikanlah hatiku dari sifat sombong dan ria." Saat mengusap wajah, bisikan, "Ya Allah, elokkanlah wajah batinku dengan keikhlasan, sebagaimana Engkau izinkan wajah lahirku bersujud."
Saat mengusap tangan, bisikan, "Ya Allah, berkahilah amal tanganku dan jadikan ia saksi kebaikan, bukan saksi kezoliman." Inilah yang menjadikan tayamum bukan sekadar kedaruratan, melainkan madrasah kerendahan hati dan mi'raj kesadaran. Kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari juga patut dicatat. Pertama, mengira bahwa semua debu boleh dipakai tanpa memilah kesuciannya. Yang dimaksud adalah unsur bumi yang suci tidak terkena najis yang diketahui. Kedua, menyepelekan niat, padahal niat adalah ruh ibadah. Ketiga, menganggap tayamum sebagai pilihan yang lebih mudah padahal air ada dan aman. Ini menyalahi maksud syariat. Keempat, berlebih-lebihan mengotori wajah dengan debu tebal. Sunnahnya meniup ringan agar tidak menyulitkan. Kelima, melupakan tertib dan adab sehingga gerak kehilangan arah. Pada akhirnya, inti pendalaman ini adalah memadukan syariat, hakikat dan makrifat dalam satu tarikan nafas tauhid. Syariatnya menjaga tertib, rukun dan syarat, hakikatnya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensucikan, makrifatnya mengajarkan bahwa jalan terdekat menuju Allah adalah kerendahan hati. Debu yang dianggap hina oleh mata dunia justru menjadi mahkota di hadapan Allah ketika ia suci menurut syariat dan dipakai dengan niat yang lurus. Maka, jangan ragu pada kebijaksanaan perintah. Air dan tanah adalah dua bahasa kasih sayang yang sama, yang satu mengalir sebagai rahmat, yang satu merendahkan sebagai hikmah. Siapa yang memahami keduanya akan mengerti bahwa dimanapun ia berada, pintu sujud selalu terbuka. Pendalaman ma'rifat tentang tayamum menuntun kita untuk membaca perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya pada permukaan lafaz, melainkan juga pada nalar syariat, hikmah hakikat, dan getar batin seorang hamba. Dua ayat agung menjadi pilar utama, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba," yang bermakna, apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Lafaz sa'idan thayyiban memuat kedalaman bahasa. Sa'id adalah apa yang terangkat dari permukaan bumi, mencakup tanah, pasir, dan debu yang suci, sedangkan thayyib adalah bersih menurut ukuran syariat, tidak tercemar najis. Inilah tanda bahwa kesucian yang dimaksud adalah kesucian hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sterilitas laboratorium yang ditimbang oleh mikroskop. Syariat mengangkat hadas dengan air atau tanah suci, sedangkan najis adalah benda kotor yang wajib disingkirkan secara fisik. Perbedaan inilah yang sering kabur bila kesucian direduksi hanya menjadi konsep kebersihan indrawi. Dari pintu usul fikih, tayamum termasuk ibadah yang bersifat ta'abbudi, yakni penerimaan hamba terhadap penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mensyaratkan harus sejalan dengan logika kebersihan lahiriah. Namun, ta'abbudi dalam Islam tidak menutup akal sehat, justru membimbingnya agar tunduk pada wahyu. Kaidah-kaidah agung menjadi pagar makma, seperti al-masyaqqah tajlibu at-taisir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, ad-dararu yuzal, yang berarti bahaya harus dihilangkan, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermakna Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Karena itu, tayamum hadir sebagai rukhsah, yaitu keringanan yang memuliakan kehormatan solat, bukan celah untuk bermudah-mudah tanpa uzur. Ketika air tidak ada, atau ada tetapi memperburuk sakit, atau ada namun mengancam keselamatan, maka tanah yang suci naik derajat menjadi sarana pensuci. Saat uzur lenyap, azimah kembali berdiri, yakni berwudur atau mandi dengan air. Keluasan fikih para ulama menunjukkan keluasan rahmat. Para ulama Malikiyah memaknai so'id secara luas pada unsur bumi sekalipun, tidak tampak debu tebal selama suci dari najis. Para ulama Syafi'iyah menekankan adanya sifat debu yang menempel untuk menegaskan ciri unsur bumi. Para ulama Hanafiyah dan Hanabilah menegaskan kecukupan usapan tangan sampai pergelangan, meski sebagian riwayat Hanafiyah memandang hingga siku. Tentang jumlah tepukan, ada yang memadai dengan 1 tepukan untuk wajah dan tangan, dan ada yang menganjurkan 2 tepukan, 1 untuk wajah dan 1 untuk tangan.
Perbedaan ini adalah khazanah, bukan pertentangan. Selama berdasar dalil yang muktabar, maka seorang hamba beramal dengan tenang bersama bimbingan guru yang terpercaya, sambil memuliakan pilihan saudaranya yang berbeda rincian. Masuk ke rahasia hakikat, tanah dipilih bukan karena lebih bersih secara indrawi dibanding air, melainkan karena tanah adalah bahasa ilahi tentang asal dan akhir manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra," yang bermakna, dari tanah kami menciptakan kalian, kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya kami keluarkan pada kali yang lain. Ketika telapak tangan menepuk tanah suci, seorang hamba sedang menandatangani pengakuan, "Aku lemah, aku berasal dari tanah, engkaulah yang maha mensucikan." Tiupan ringan setelah tepukan melambangkan peniupan ruh ikhlas agar gerak lahir ditembus oleh niat batin. Usapan pada wajah adalah penyerahan identitas agar pandangan, pendengaran, dan tutur kata dibersihkan dari kesombongan. Usapan pada tangan adalah permohonan penyucian amal, sebab tangan kelak bersaksi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 24 tentang lidah, tangan, dan kaki yang akan bersaksi atas perbuatan manusia. Tertib gerakan adalah cermin tertib hati, ibadah yang tertib menyuburkan ketenangan, sedangkan ketergesaan menutup pintu rasa. Pendalaman ma'rifat menuntun kita membedakan toharah hukmiyah dan tathhir hissiyah. Toharah hukmiyah adalah pengangkatan hadas, yaitu izin suci untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu, mandi, dan tayamum berada di wilayah ini. Adapun tathhir hissiyah adalah pembersihan najis secara fisik yang mengharuskan zat najis sirna. Karenanya, tayamum tidak dimaksudkan untuk menggosok najis, melainkan untuk mengangkat hadas ketika air tidak mungkin dipakai. Seorang yang terkena najis wajib membersihkan najisnya dengan cara yang menghilangkan wujud najis sesuai kemampuan. Lalu bila masih ada uzur pada penggunaan air untuk wudu atau mandi, ia bertayamum demi sahnya sholat. Dengan cara ini, lahir dibersihkan sesuai kemampuan dan batin diangkat ke derajat izin suci oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semakin konkret, bayangkan 3 keadaan. Keadaan pertama, seorang musafir telah mencari air dengan usaha yang wajar, tidak menemukannya, namun waktu sholat tiba. Ia bertayamum di permukaan bumi yang suci dan sholat, lalu bila kemudian bertemu air sebelum habis waktunya, ia bersyukur dengan berwudu dan menjaga sholat berikutnya dengan air. Keadaan kedua, seorang yang terluka berat, menurut penjelasan dokter yang terpercaya, air akan memperparah luka. Ia boleh menggabungkan basuhan pada bagian yang sehat dan tayamum sebagai pelengkap untuk bagian yang terhalang, lalu sholat dengan tenang, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup jalan sujud. Keadaan ketiga, seorang pekerja di lokasi berbahaya, air ada tetapi mustahil dijangkau, tanpa risiko besar, sementara waktu sholat sempit. Ia bertayamum pada debu suci yang tersedia, menjaga jiwa sekaligus menjaga kewajiban sholat. Pada semua keadaan, kunci yang tidak boleh hilang adalah niat yang jujur, ikhtiar yang proporsional, dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi renungan batin, tayamum adalah mi'raj kerendahan hati. Air kerap melambangkan limpahan kelembutan yang menyuburkan, sedangkan tanah melambangkan kepasrahan dan keteguhan. Kadang, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan mendekat melalui kelembutan air dan di waktu lain membuka jalan melalui kerendahan tanah. Keduanya adalah rahmat. Ketika air ada, berwudulah dengan syukur. Ketika air tidak ada atau berbahaya, bertayamumlah dengan tunduk. Di sini, hamba belajar bahwa kedekatan tidak ditentukan oleh alat, melainkan oleh ketaatan. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura," yang bermakna, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan penyuci, menjadi gema bahwa bumi seluruhnya, selama suci, adalah hamparan sujud. Dunia menjadi sajadah, dan debu yang suci menjadi mahkota yang tidak terlihat oleh mata, tetapi berkilau di Lauhul Mahfuz sebagai ketaatan. Ada pula kesalahpahaman yang perlu diluruskan agar jalan tetap jernih. Pertama, menyangka bahwa semua debu halal dipakai tanpa memilah. Yang benar adalah unsur bumi yang suci, jauh dari najis yang diketahui.
Kedua, mengira tayamum lebih utama padahal air tersedia dan aman. Yang benar, selama air ada dan tidak memudaratkan, air adalah azimah. Ketiga, melupakan niat, padahal niat adalah ruh yang menghidupkan gerak. Keempat, berlebih-lebihan hingga mengotori wajah dengan tebal. Yang benar adalah meniup ringan, menjaga adab, dan menghindari kesulitan. Kelima, menganggap tayamum bebas tanpa tertib. Yang benar, tertib adalah adab batin yang menjadikan ibadah bercahaya. Akhirnya, seluruh pelajaran ini bermuara pada tauhid. Air dan tanah adalah wasilah, sedangkan yang maha mensucikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau mengerti ini, engkau tidak lagi bertanya dengan ragu. Bagaimana debu yang tampak kotor dapat mensucikan, karena engkau telah melihat bahwa yang menyucikan adalah perintah, bukan partikel, adalah kedaulatan Allah, bukan butir debu. Maka, jagalah dua sayap ibadahmu, sayap syariat yang rapi pada rukun, syarat dan adab, serta sayap makrifat yang lembut pada niat, kerendahan dan kehadiran hati. Terbanglah dengan keduanya, di tepi sungai dengan wudu atau di padang kering dengan tayamum. Selama engkau patuh pada ketentuannya, setiap langkahmu adalah sujud, setiap hembus nafasmu adalah zikir, dan setiap debu yang menempel di telapak tanganmu menjadi saksi bahwa engkau telah memilih pintu kemudahan tanpa meninggalkan kehormatan ketaatan. Rahasia makrifat dalam debu yang mensucikan. Jika kita memandang tayamum dengan mata lahir, kita hanya melihat seorang hamba menepuk tanah, meniup debu, lalu mengusap wajah dan tangan. Akan tetapi, bila kita memandang dengan mata batin yang terbuka, kita akan menyaksikan pertemuan tiga unsur: perintah Allah, kerendahan manusia, dan rahmat yang meliputi segalanya. Disinilah letak makrifat, kemampuan untuk melihat bahwa setiap gerakan dalam ibadah adalah cerminan dialog antara makhluk dan Khalik. Tanah dalam tayamum bukanlah sekadar unsur bumi yang tidak berair. Ia adalah lambang asal-usul manusia dan pengingat akan tujuan akhir. Ketika tangan menepuk tanah, hakikatnya hati sedang menepuk pintu kesadaran. Wahai jiwa, engkau berasal dari tanah, engkau akan kembali ke tanah, dan engkau akan dibangkitkan darinya. Ayat dalam surah Thaha ayat 55 berbunyi, "Dari tanah kami menciptakan kamu, kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi." Makrifat di sini mengajarkan bahwa setiap tayamum adalah sebuah zikir diam, sebuah kesadaran yang merendahkan ego hingga setara dengan tanah yang diinjak. Kesucian menurut pandangan hakikat. Dalam fikih, kesucian diukur dengan syarat-syarat tertentu, tidak terkena najis, bersumber dari unsur bumi, dan memenuhi sifat-sifat yang ditentukan syariat. Namun, dalam makrifat, kesucian memiliki dimensi yang lebih dalam. Ia adalah kesucian penerimaan. Kesucian ini muncul ketika seorang hamba tidak menyoal mengapa tanah, tetapi justru tunduk pada ketentuannya. Inilah yang dimaksud dalam ayat, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka." Surah Al-Ahzab ayat 36. Dengan demikian, debu yang suci bukan hanya soal tidak terkena najis secara zohir, tetapi juga suci dari penolakan batin terhadap penolakan batin terhadap perintah Allah. Seorang yang bertayamum dengan hati penuh keraguan, walau zohirnya benar, telah kehilangan rasa kesucian maknawi. Sebaliknya, seorang yang bertayamum dengan penuh cinta dan kepasrahan, walau hanya dengan sedikit debu yang menempel, telah meminum mata air makrifat yang tak kering. Tayamum sebagai simbol penyerahan total. Air sering diumpamakan sebagai rahmat yang mengalir, membasuh, dan menyuburkan. Tanah adalah simbol penerimaan, keteguhan, dan kerendahan. Ketika Allah memerintahkan tayamum di saat air tidak ada atau tidak boleh digunakan, itu adalah panggilan untuk masuk ke dimensi ibadah yang tidak lagi bergantung pada kelengkapan lahiriah, melainkan pada kesempurnaan batiniah.
Di sini berlaku kaidah makrifat. Allah tidak memandang pada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah memandang pada hati dan amal kalian. Maka, setiap tepukan tangan ke tanah adalah pernyataan, "Wahai Tuhanku, aku datang kepadamu dengan apa yang Engkau izinkan, bukan dengan apa yang aku mau." Inilah yang membuat tayamum tetap sah walaupun secara logika lahir debu tidak mencuci kotoran. Sebab tayamum bukan sekedar mencuci, melainkan menghapus hadas dengan izin Allah. Pertemuan antara syariat, hakikat, dan makrifat. Syariat memberitahu kita tata cara tayamum yang benar, niat, tepukan pada tanah suci, usapan wajah, usapan tangan, tertib dan tanpa penghalang. Hakikat mengajarkan makna di baliknya, bahwa tanah adalah saksi asal-usul dan akhir kehidupan manusia. Makrifat menyingkap rahasia terdalamnya, bahwa yang mensucikan bukan tanah, bukan air, tetapi kalimat kun dari Allah yang mengangkat hadas dari seorang hamba karena ketaatannya kepada perintah. Seperti dikatakan oleh para arif billah, air membersihkan tubuh, tanah mengingatkan asal, dan ketaatan membersihkan hati. Maka, orang yang hanya mengambil syariat tanpa hakikat akan menjalankan tayamum sekadar sebagai prosedur. Orang yang hanya mengambil hakikat tanpa syariat akan jatuh pada kelalaian. Tetapi, orang yang memadukan keduanya, syariat yang sahih dan hakikat yang jernih, akan menemukan bahwa setiap butir debu yang menempel di kulit adalah mutiara yang kelak bersinar di hari kiamat sebagai saksi ketaatan. Tayamum sebagai mi'raj ruhani dalam keadaan darurat. Para arif billah mengatakan, setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki jalan lahir dan jalan batin. Jalan lahir adalah gerakan, bacaan, dan tata cara yang terlihat. Jalan batin adalah perjalanan ruh menuju hadirat Allah. Dalam wudu, air menjadi kendaraan yang mengalirkan rahmat membersihkan tubuh. Dalam tayamum, tanah menjadi kendaraan yang mengingatkan asal dan tujuan, lalu membawa ruh naik kepada pencipta. Mengapa tayamum disebut mi'raj ruhani? Karena ia adalah bentuk ibadah di saat semua sarana biasa tidak ada, namun hubungan dengan Allah tetap terjaga. Orang yang bertayamum seakan berkata, "Wahai Tuhanku, walau aku tidak punya air untuk membasuh, aku tetap punya Engkau untuk bersujud." Ini adalah bentuk tawakal tingkat tinggi, tidak bergantung pada makhluk atau sarana, tetapi hanya bergantung pada izin Allah. Sir dalam tepukan tangan ke tanah. Bagi para ahli makrifat, menepukan telapak tangan ke tanah bukan sekadar simbol kerendahan, tetapi juga pembukaan pintu rahasia bumi. Bumi ini menyimpan rahasia penciptaan, rahasia ajal, dan rahasia kebangkitan. Setiap tepukan adalah seperti mengetuk pintu. "Wahai bumi, saksikan aku taat kepada Rabb-Mu." Bumi kelak akan berbicara, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia bertanya, "Apa yang terjadi pada bumi ini?" Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadanya. Maka, ketika tangan menyentuh tanah dalam tayamum, ia sedang menitipkan berita amalnya kepada bumi, agar kelak menjadi saksi di hari pembalasan. Sir dalam debu yang menyentuh kulit. Debu adalah unsur yang paling halus dari tanah, ringan, dan mudah terbang. Para sufi memaknainya sebagai lambang sifat fana, tiada daya dan kekuatan, hanya mengikuti hembusan angin takdir. Debu yang menempel di kulit saat tayamum adalah simbol bahwa hamba rela menjadi ringan seperti debu di hadapan kehendak Allah, sehingga mudah dibawa ke arah yang dikehendakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah menjadikan bumi untukku dan umatku sebagai masjid dan alat bersuci." Hadis ini menunjukkan bahwa bumi, bahkan dalam bentuk debu yang sederhana, memiliki kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Sir dalam usapan wajah dan tangan. Para ahli hakikat menjelaskan, wajah adalah arah pandang ruhani. Dari situlah seseorang menghadap kepada Allah.
Mengusap wajah dengan debu adalah isyarat bahwa seorang hamba menutupi segala kesombongan dan mengembalikan wajahnya kepada fitrah asalnya. Tangan dalam dimensi sir adalah simbol ikrar amal. Dengan mengusap tangan dalam tayamum, seorang hamba seperti menandatangani perjanjian rahasia di hadapan Allah bahwa seluruh amalnya akan suci dan tunduk. Tayamum sebagai penegas tauhid. Di tingkat makrifat tertinggi, tayamum adalah pengakuan mutlak bahwa yang mensucikan bukanlah benda, melainkan Allah. Air dan tanah hanyalah ayat-ayatnya, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaannya. Orang yang memahami ini akan mencapai derajat di mana seluruh ibadahnya, baik dengan air, tanah, atau hanya niat di hati, tetap tersambung kepada sumber kesucian yang hakiki, Allah yang Maha Suci. Inilah rahasia yang membuat sebagian ulama sufi berkata, orang yang bertayamum dengan hati penuh tauhid, ia tidak hanya membersihkan hadasnya, tetapi juga membersihkan hijab yang menghalangi antara dirinya dan Tuhannya. Doa Ma'rifat Tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ashhadu annaka antal mutakhir wa antal quddus wa antal munazzih an kulli naqsh. Ya Allah, sebagaimana Engkau menciptakan aku dari tanah, kembalikanlah hatiku kepada kesucian tanah yang rendah dan pasrah. Sebagaimana Engkau memerintahkan aku mengusap wajah ini dengan debu, sucikanlah pandanganku dari memandang selain-Mu. Sebagaimana Engkau memerintahkan aku mengusap tanganku, sucikanlah seluruh amal perbuatanku dari riya dan maksiat. Ya Rob, jadikanlah setiap butir debu yang menempel di kulitku sebagai saksi ketaatan di hadapan-Mu pada hari ketika bumi berbicara. Ampunilah kekuranganku, terimalah ketaatanku, gantikanlah air yang tidak ada ini dengan lautan rahmat-Mu yang tiada terbatas. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan aku dari cahaya-Mu dan matikanlah aku dalam keadaan Engkau ridha kepadaku. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika diamalkan dengan kesadaran penuh, doa ini akan menjadi pengganti wudhu, tetapi juga menjadi pembuka rahasia hati, pengingat asal-usul, dan penegas ikatan tauhid antara hamba dan Allah.